Halo, selamat malam Pak Eliza Luku. Mungkin iya sudah terdengar suara saya. Ya, selamat malam dan seperti biasa Mbak Maria, Mm-mm. semangat lagi ya. Semangat pagi Pak Elai. Bagaimana aktivitas sepanjang seminggu ini Pak Elai? Alhamdulillah luar biasa. Padat ya kegiatannya ya? Yes, kita besok juga ada training ya Mm. untuk PT Adi Komuter Property dan kita tetap semangat untuk menginspirasi Indonesia. Yes. Luar biasa. Pak Elai, tadi sudah saya bridging ya mengenai topik kita malam hari ini yaitu pemimpin yang didorong oleh prinsip nilai atau karakter versus pemimpin yang didorong oleh hasil atau kinerja. Kenapa sih topik malam hari ini harus banget kita diskusikan Pak Elai? Silahkan. Yes, yes, yes. Yang pertama karena saya memang senang banget Hmm. berpikir, membaca, mewawancara orang-orang, menulis, dan berbicara, sharing, training tentang leadership. Why? Karena everything rises and falls on leadership. Segala sesuatu jatuh, bangun, berhasil atau gagal, maju atau mundur atau stuck, itu dipengaruhi oleh kepemimpinan. Dan karena itu ya saya terus belajar dan juga mempraktikkan tentang leadership ini yang nanti ujungnya adalah culture atau budaya organisasi yang akan membuat organisasi itu berhasil atau tidak. Demikian, Mbak Maria. Betul sekali karena pasti kita semua sebagai seorang karyawan ya mungkin semua listeners juga yang mendengarkan pasti mendambakan seorang pemimpin yang perfect gitu Pak Elai. Nah, Pak Elai sendiri sebagai trainer dan juga coach, konsultan juga dalam bidang kepemimpinan dan budaya organisasi. Mungkin bisa dijelaskan apakah pemimpin yang didorong oleh prinsip nilai atau karakter bisa sekaligus juga menjadi seorang pemimpin yang didorong oleh hasil kerja? Silahkan. Yes, jawabannya yes, harusnya begitu. Hmm. Jadi seorang pemimpin itu punya values, Hmm. prinsip nilai, karakter, termasuk di dalamnya sifat-sifat yang baik, integritas, disiplin, tanggung jawab, dan seterusnya. Hmm. Tapi tidak cukup, juga harus memiliki resultnya kan, karena tidak bisa dipungkiri keberhasilan seorang pemimpin paling mudah dilihat dari hasilnya. Hmm. So, dua-duanya idealnya harus punya. Betapa indahnya ya Mbak Maria dunia ini, Hmm. organisasi, perusahaan, tim di mana kita bekerja, jikalau pemimpin memiliki keduanya dengan urutan yang benar. Urutannya harus benar, tidak boleh kebolak atau kebalik. Values dulu, yaitu prinsip nilai karakter dulu, baru kemudian results. Nah, tetapi smart listeners dan sahabat TML dimanapun mendengarkan kita malam ini, realitanya tidak banyak orang yang disebut pemimpin yang memiliki keduanya, Mbak Maria. Ya, kita Justru manusia tidak sempurna ya Pak Elai. tidak ada karena kita mengharapkan yang sempurna, ya kita sendiri yang juga tidak sempurna itu. Betul. Tapi kita bisa memperbaiki diri terus-menerus dan itulah yang kita mau bahas malam ini. Hmm. Karena paling banyak ya kalau kita perhatikan yang ada di sekitar kita dan bisa jadi diri saya sendiri dan diri kita masing-masing itu memiliki salah satunya. Ada pemimpin yang memiliki prinsip nilai atau karakter yang sangat baik, tetapi agak lemah atau cenderung tidak tekun dalam meningkatkan hasil dan kinerjanya. Sebaliknya, Hmm. banyak juga yang disebut pemimpin, padahal professional manipulator yang biasa saya sebutkan itu, Hmm. mana sangat unggul dalam sisi hasil dan kinerja, tetapi menghalalkan segala cara. Nah, itulah yang kita mau bicarakan, kita diskusikan malam ini, Mbak Maria, semua listeners dan sahabat CFTNL. Karena sekali lagi dua-duanya penting, bahkan saya juga belajar ya dari dua guru kepemimpinan yang sangat terkenal, Jack Hmm. Zinger dan Joseph Folkman. Hmm. Beliau ini memberikan
measure of effective leader, Mbak Maria, ukuran efektivitas dan keberhasilan seorang pemimpin dalam hal ini khususnya pemimpin perusahaannya, ada enam yang menjadi ukurannya. Yang pertama, high productivity. Jadi produktivitas kerjanya tinggi sekali. Di saat yang sama, low turnover. Jadi keluar masuknya karyawan, anggota tim itu bisa dikatakan rendah. Ada yang keluar tetapi tidak lebih tinggi daripada kompetitor atau perusahaan sejenis. Yang ketiga, high customer satisfaction. Jadi ada kepuasan dari pelanggan, dari konsumen. Baik itu konsumen internal maupun eksternal. Yang keempat, tentu saja, high profitability. Ada profit, keuntungan usaha yang tinggi. Yang kelima, continuous innovation. Jadi selalu beradaptasi. Ada agilitas di sana. Ada improvement innovation di sana. Dan yang terakhir, positive relationship with suppliers. Bahkan supplier, stakeholder yang lain, itu mereka bisa membangun relasi yang positif. So, betul sekali, untuk mendapatkan keenam ukuran keberhasilan seorang pemimpin yang efektif tadi, keduanya dibutuhkan, Mbak Maria, yaitu values and then results. Ada prinsip nilai, ada yang disebut sebagai mindset, lalu ada skill set. Jadi kalau semua listeners dan sahabat TML itu membayangkannya, leadership itu seperti dua sisi mata uang, Mbak Maria. Seperti dua sisi mata uang. Jadi sisi pertama ini berbicara mengenai values. Sisi ini adalah results, atau disebut mindset, skill set, mentality, ability, attitude, aptitude, character, competence. Ini nggak bisa dipisahkan. Dan memang nanti akhirnya di dalam pengembangannya, itu yang disebut sebagai leadership pun juga banyak cabang-cabangnya. Makanya Mbak Maria kita mengenal ada authentic leadership, tapi juga ada strategic leadership, ada servant leadership, tapi ada change atau adaptive leadership, ada situational leadership, tapi juga ada digital innovation leadership, ada theocentric leadership, dan ada transformational leadership. Nah, itulah Mbak Maria yang biasa kita bahas dalam training-training, dan itu sebab malam hari ini kita fokus pada values-driven leaders dibandingkan dengan result-driven leader. Itu yang kita akan bahas secara mendalam malam ini. Demikian. Dan kenapa nanti jika misalnya ketimpang sebelahnya atau misalnya seorang pemimpin ini lebih mau fokuskan kepada resultnya saja, apa dampaknya bagi perusahaan dan juga karyawannya, nanti akan kita bahas di sesi berikutnya. Kami menunggu ketergabungan Anda di 0812 11 12 959 atau boleh juga komentar di YouTube Smart FM karena saat ini kami sedang live streaming. Dan Smart Motivation bersama Pak Eloy Zalukhu akan segera kembali. Apakah menjadi trainer, motivator, coach, dan konsultan merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zalukhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch ke-6 tahun 2023. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zalukhu. Dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara hybrid pada hari Jumat dan Sabtu 15 sampai 16 September dan 22 sampai 23 September 2023. Ayo dapatkan penawaran khusus terbatas hanya untuk batch 6 tahun 2023. Potongan hingga 50% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 98127. Kesempatan terbatas. Be the next certified Theocentric Motivator and Rave Sales Trainer.
Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation. Smart FM Business and Inspiration, kita kembali lagi dalam Smart Motivation. Di topik kita malam hari ini, pemimpin yang didorong oleh prinsip atau nilai dan juga versus pemimpin yang didorong oleh hasil kinerja. Dan tadi Pak Eloy sudah menjelaskan banyak sekali ya mengenai perbedaan leadership yang tadi ya values dan juga leadership yang values saja dan leadership yang result. Nah, tadi Pak Eloy juga menyebutkan bahwa ada authentic leadership, kemudian servant leadership, situational leadership, ini masuk ke dalam leadership yang values. Kemudian ada leadership yang hanya mengutamakan resultnya saja. Ada strategic leadership, kemudian ada adaptive leadership. Nah, mungkin Pak Eloy bisa jelaskan sedikit maksudnya dari masing-masing ini apa sih Pak Eloy? Ya, tentang leadership. Maka kami mencari tahu sebetulnya kebutuhan beliau-beliau ini apa. Kalau mereka mengatakan, well, yang penting target kita, target bisnis ya, di tahun 2023 tercapai. Maka leadership yang mereka maksudkan lebih condong ke strategic leadership. Which is penting banget karena ya tidak, kalau nggak ada pencapaian dalam bentuk uang, maka bisnis nggak akan sustainable karena gaji nggak bisa dibayar, ya kan ya? Mesin-mesin baru tidak bisa dibeli dan berbagai macam pengembangan-pengembangan yang lain. Cuman kita mau lihat malam ini bahwa sepenting-pentingnya result tadi, sebenarnya ingin banget gitu ya, semua perusahaan, para pimpinan-pimpinan melihat bahwa prinsip nilai yang dianut oleh seorang pemimpin lebih penting daripada kesuksesan yang dia capai. Itu sebetulnya yang kita mau garis bawahi malam ini, bahwa bisa jadi menjadi quote of the day, quote of the night, prinsip nilai atau values yang dianut oleh seorang pemimpin lebih penting daripada kesuksesan dalam bentuk hasil kinerja yang dia capai. Nah, sampai di situ dulu, Mbak Maria. Silakan. Oke, contohnya ini seperti apa? Apakah lebih pemimpin yang menghargai prosesnya ketimbang melihat hasilnya? Seperti itu, Pak Eloy? Exactly. Justru itulah yang kemudian menjadi masalah berikutnya ketika seorang pemimpin lebih mengutamakan results daripada values. Nah, saya tahu kalimat tadi bisa bertentangan dengan hampir semua pandangan atau kebijaksanaan konvensional ya, Mbak Maria dan smart listeners, yang sebetulnya meresap ya di dalam budaya kita yang didorong oleh ya tadi itu angka, bottom line, ya success driven culture. Nah, saya yakin bahwa bagi banyak pendengar, sudut pandang ini juga bisa terdengar naif kalau hanya mendengar penggalan kalimat tadi. Bahwa prinsip nilai yang dianut oleh seorang pemimpin lebih penting daripada kesuksesan angka yang dia capai. Tapi saya mau menyampaikan bahwa yes, hasil memang penting banget, outcomes do matter, tetapi bagaimana hasil itu dicapai adalah lebih penting dalam jangka panjang. Jadi long term-nya. Mbak Maria, smart listeners dan sahabat TML, ketika satu-satunya fokus seorang pemimpin ya, atau fokus sebuah tim atau sebuah organisasi adalah pada pencapaian hasil, berapapun itu angkanya, itu dapat menciptakan culture atau budaya yang tidak sehat. Duh, apanya? Ya itu tadi, menghalalkan segala cara. Oke. And justify the means, itu biasanya yang kita
kita dengar ya. Jadi yang penting hasilnya, caranya bagaimana. Udahlah, nggak usah dipikirin. Yang penting dapat hasilnya. Demikian Bang Ria. Oke, lalu dari Pak Ella ini kan sering menangani ya perusahaan-perusahaan, konsultasi dan sebagainya. Pernah nggak sih menemukan kasus serupa Pak Eloy yang Pak Eloy tangani dengan para pemimpin yang luar biasa ini? Saya memilih untuk memberikan contoh dari salah satu buku yang saya baca ya, dan ini contohnya terjadi di Amerika. Kalau di Indonesia, saya pikir para pendengar bisa dengan mudah nanti mengingat-ingat contoh-contohnya, termasuk misalnya ada salah satu koperasi ya yang merugikan begitu banyak orang dan angkanya triliunan ya. Tetapi saya memilih secara sengaja untuk memberikan contoh di luar negeri saja. Ini dalam buku yang dituliskan oleh seorang pemimpin yang juga saya sangat kagumi ya, namanya Richard Stearns. Beliau memberikan contoh Wells Fargo. Ya, Wells Fargo itu um, financial institution di Amerika sana ya, yang kemudian ada skandal tuh. Mulai tahun 2011 Mbak Maria, target bisnis yang agresif banget ditetapkan oleh manajemen perusahaan ya kepada para agen penjualan mereka, yaitu untuk apa? Meningkatkan jumlah produk perbankan dan rekening yang diikuti oleh yaitu nasabah-nasabah mereka. Jadi itu ada angka agresif target yang ditetapkan, dan mereka memberikan tekanan yang begitu berat kepada orang-orang teman-teman penjual ini ya kan, untuk mencapai target tersebut tindakan berupa punishment ya diambil, ya bisa diberlakukan kepada orang-orang ini jika mereka tidak mencapai target bisnis yang telah ditetapkan tadi. Akibat tekanan itu, para agen mulai membuat rekening untuk nasabah mereka demi memenuhi kuota target agresif dari manajemen tadi. Sebanyak 2 juta rekening baru loh, dibuat tanpa pemberitahuan atau persetujuan nasabah. Tanpa persetujuan nasabah, ini dikreasikan sendiri nih oleh para agen tadi, sehingga para nasabah tidak sadar bahwa mereka dikenai biaya administrasi untuk rekening-rekening yang bahkan mereka tidak ketahui. Apa yang terjadi kemudian? Ya penipuan itu terungkap, ya kan? Maka Wells Fargo dinyatakan bersalah atas fraud oleh regulator dan diharuskan membayar denda jutaan dolar. Akhirnya CEO-nya dipaksa mundur tentu saja. Ini adalah contoh ekstrim dari apa yang bisa terjadi ketika para pemimpin menggunakan pendekatan berhasil atau binasa, perform or perish, demi mencapai hasil akhir, dan itu meremehkan pentingnya proses dan integritas. Itu salah satu contoh ekstrimnya, Mbak Maria. Yes, dari cerita Pak Eloy ini, apakah kebanyakan pemimpin ini sadar atau tidak sih sebenarnya mereka ini adalah pemimpin yang memiliki karakter atau value, atau mereka hanya pemimpin yang mementingkan result saja? Sebenarnya mereka sadar tapi ya dilakukan saja gitu karena memang tuntutan dari perusahaan harus cuan, cuan, dan cuan, Pak Eloy. Exactly. Memang itulah pergulatannya, Mbak Maria. Tidak mudah untuk kemudian perform di posisi-posisi sebagai pemimpin ya, dan juga pemilik perusahaan. Pemimpin perusahaan, apalagi di tengah-tengah kondisi ekonomi yang tidak mudah ini. Bagaimana kita bisa menjaga values? Sementara kita juga melihat di sekitar kita ada godaan untuk kita bisa mendapatkan ya results yang lebih baik dengan di awal kan biasanya tuh ya tipuan-tipuan kecil kan ya, dan kita bisa menjustifikasi itu dengan sekali ini saja ya. Lagi pula apa yang kulakukan ini kan demi membayar gaji ratusan ribuan karyawan, dan pada akhirnya kita masuk di dalam yaitu sistem ya, cara bermain itu, dan itulah alasan mengapa begitu sulit untuk mendapatkan pemilik perusahaan, pemimpin perusahaan yang memiliki keduanya tadi. Di satu sisi dia punya values, dia mempertahankan values-nya,
Di satu sisi, dia juga bisa menunjukkan results, hasil yang tidak kalah hebat dibandingkan dengan orang-orang yang menghalalkan segala cara. So, itulah misterinya kehidupannya. Apakah ada orang-orang yang punya dua-duanya? Ada. Tetapi kenapa saya membahas ini? Karena saya adalah orang yang saya pingin punya dua-duanya. Secara values, yes, saya mempertahankan nilai-nilai kejujuran, integritas, tanggung jawab, disiplin, dan seterusnya. Tetapi juga saya nggak mau berpangku tangan dan mengatakan, ya sudah, hasil yang kudapatkan bersama dengan tim ya seperti yang ada ini, ya sudah, cukuplah sampai di sini. No, karena siapa tahu Tuhan memang mempercayakan results yang lebih lagi demi kesejahteraan bersama. Saya tidak mengatakan saya sudah mastering apa yang kita bicarakan ini, justru karena saya sendiri ingin menjadi pemimpin yang punya dua-duanya dengan baik adanya. Dan saya berharap smart listeners yang sudah punya pengalaman dalam pembicaraan kita ini juga nanti bisa share opinion mereka, Mbak Maria. Yes, kita turut berkomentar di 0812 11 959. Dan Pak Eloy, apakah ada masalah lain jika pemimpin ini lebih berfokus pada hasil dan meremehkan cara atau prinsip nilai itu tadi? Kita akan bahas di sesi berikutnya. Tetaplah bersama kami dalam Smart Motivation. Apakah menjadi trainer, motivator, coach, dan konsultan merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch ke-6 tahun 2023. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu. Dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara hybrid pada hari Jumat dan Sabtu 15 sampai 16 September dan 22 sampai 23 September 2023. Ayo, dapatkan penawaran khusus terbatas hanya untuk batch 6 tahun 2023. Potongan hingga 50% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 98127. Kesempatan terbatas. Be the next certified Theocentric Motivator and Rave Sales Trainer. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation. Program Business and Inspiration, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Motivation. Di topik kita malam hari ini, pemimpin yang didorong oleh prinsip nilai versus pemimpin yang didorong oleh hasil atau kinerja. Nah, Pak Eloy, apakah akan ada masalah lain jika seorang pemimpin ini lebih fokus pada resultnya saja daripada nilainya? Silahkan. Di sesi sebelumnya, kita sudah bahas kerugian pertama jikalau pemimpin fokus hanya pada hasil atau kinerja saja. Yaitu apa? Ketika satu-satunya fokus pemimpin atau tim atau organisasi adalah pada pencapaian hasil, maka itu dapat menciptakan budaya yang tidak sehat, yaitu menghalalkan segala cara dan hasil atau keuntungan sesaat menjadi lebih penting daripada orang-orang atau daripada proses yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan itu. Nah ini smart listeners, sahabat TML, tolong dengarkan ini kalimat. Dengan demikian, perilaku buruk mungkin mendapat imbalan jika hasil dari perilaku itu positif.
Dan ini saya memberikan training di berbagai tempat. Dan khususnya kepada teman-teman salesperson. Ketika kita berbicara mengenai prinsip nilai, values, integritas, jujur, kan selama ribuan tahun orang sales itu sepertinya diajar baik oleh beberapa buku dan trainer tertentu, dan juga realita di pasar, Mbak Maria, bahwa kamu kalau jadi orang sales, nggak mungkin bisa jujur. Kalau jujur, nggak mungkin bisa capai target penjualanmu. Dan itu sudah seperti di brainwash sedemikian rupa. Maka tidak heran banyak orang tuh yang tidak bangga menyebut dirinya sebagai tenaga penjual. Karena banyak orang yang merasa tenaga penjual itu adalah pembohong. Padahal apakah semua tenaga penjual pembohong? Ya tidak. Banyak juga tenaga penjual yang jujur dan mereka berhasil. So, perilaku buruk mungkin mendapat imbalan jika hasil dari perilaku itu mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Nah, itu kerugian pertama. Perilaku buruk mungkin mendapatkan imbalan. Yang kedua, orang atau tim yang sebenarnya sudah kerja keras tekun dengan penuh keunggulan, tapi, well, hasilnya belum didapatkan. Maksudnya apa? Well, saya mengajak semua listeners dan sahabat TML ya, membayangkan ada dua tim di dalam perusahaan Anda. Ya toh, satu tim karena keberuntungan tertentu, misalnya ya, produk yang dijual itu sedang dibutuhkan banget masyarakat di season itu, di waktu itu. Atau let's say, well, sekarang di perusahaan di mana mereka sedang melakukan penjualan, well, kenal dekat dengan orang-orang di sana. Sehingga akhirnya selama 3 bulan, bahkan 1 tahun berturut-turut, mereka tuh capai target, bahkan melebihi target. Padahal sebetulnya, upaya mereka biasa aja. Biasa aja. Kerjaannya ya nongkrong-nongkrong aja. Tetapi karena situasi sedang berpihak, wah mereka mendapatkan banyak hasil. Sementara ada tim lain, karena keadaan di luar kendali mereka. Lah apa itu? Well, bisa jadi. Sekarang beberapa perusahaan yang sedang mereka deketin, memang belum dekat dengan mereka, justru dekat dengan kompetitor. Jadi walau sudah mengerahkan berbagai upaya luar biasa, namun gagal, dalam tanda kutip gagalnya ini, belum berhasil memperoleh apa yang diinginkan. Nah, Mbak Maria, smart listeners dan sahabat TML, ini terjadi di banyak organisasi. Dalam budaya yang berfokus pada hasil tadi, pimpinan akan memberi penghargaan dong. Biasanya tuh salesperson of the year atau salesman of the month. Akan memberikan penghargaan kepada tim, jalan-jalan ke luar negeri, yang melakukan upaya biasa-biasa saja tadi. Namun, ya mereka memperoleh hasil yang diinginkan, dan di saat yang sama, pemimpin perusahaan atau pemilik perusahaan menghukum tim yang sudah bekerja dengan sangat baik, tetapi memang saat ini hasil belum berpihak. Inilah yang gagal kita pahami, bahwa hasil yang baik tidak melahirkan kualitas kerja atau keunggulan. Saya ulang kalimat ini, ini adalah satu kalimat dari Pak Richard Stans yang lain. Beliau mengatakan begini, good outcome do not lead to excellent. Excellence leads to good outcomes. Saya pelan-pelan, Mbak Maria, ini penting banget. Artinya, hasil yang baik tidak melahirkan, tidak menciptakan keunggulan atau kualitas kerja. Sebaliknya, kualitas kerja berarti prosesnya, how to-nya lah yang melahirkan hasil yang baik dalam jangka panjang. Jadi, kita perlu menghargai keunggulan, yaitu cara kerja yang baik. Kita tidak selalu dapat mengontrol hasil pekerjaan kita, smart listeners, tetapi kita dapat mengontrol upaya terbaik kita dan menghargai mereka yang bekerja dengan penuh ketekunan, walaupun hasilnya saat ini belum seperti yang kita harapkan. Sampai di situ, Pak Maria.
Yes, oke Pak Eloy, dan dampaknya ini sangat luar biasa sekali. Nah, apa yang kemudian harus dilakukan? Mungkin tadi kita ngomongin pemimpin, kita sekarang ngomongin dampaknya pada karyawan. Apa yang harus dilakukan karyawan jika memang sudah terlanjur nih memiliki pemimpin yang tadi lebih fokus ke result, kemudian tidak seimbang dalam memberikan arahan-arahan seperti itu. Kita akan bahas di sesi berikutnya sambil kita juga akan membacakan pertanyaan dan juga komentar Anda. Smart Motivation akan segera kembali. Apakah menjadi trainer, motivator, coach, dan konsultan merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch ke-6 tahun 2023. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu. Dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Drive Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara hybrid pada hari Jumat dan Sabtu 15 sampai 16 September dan 22 sampai 23 September 2023. Ayo, dapatkan penawaran khusus terbatas hanya untuk batch 6 tahun 2023. Potongan hingga 50% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 98127. Kesempatan terbatas. Be the next certified Theocentric Motivator and Rave Sales Trainer. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation. Smart FM Business and Inspiration. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami ya dalam Smart Motivation malam hari ini bersama dengan Pak Eloy Zaluhu. Tadi di sesi sebelumnya Pak Eloy sudah menjelaskan dua dampak yang luar biasa sekali jika seorang pemimpin ini lebih memfokuskan dirinya kepada result ketimbang melihat value atau nilai yang mungkin sudah dilakukan oleh anak buahnya, karyawannya, salesnya dan sebagainya. Nah, kalau kita ngomongin dampaknya bagi karyawannya nih Pak Eloy, kemudian apa sih yang harus dilakukan oleh teman-teman sales atau karyawan ini jika memang sudah terlanjur nih memiliki pemimpin yang lebih fokus ke resultnya daripada melihat proses yang sudah diusahakan oleh para teman-teman sales ini? Silahkan Pak Eloy. Yes, jadi ada dua tipe karyawan jadinya, Mbak Maria, di dalam meresponi pemimpin yang fokusnya pada hasil tadi. Nah, tipe karyawan yang pertama memang dia juga tipe yang menghargai hasil itu. Oke. Ya, nggak peduli pada values atau prinsip nilai. Ya sudah, sebenarnya ya dia oke-oke aja. Dia akan berpikir ya emang nasib gua belum mendapatkan hasil yang diharapkan. So it's okay, saya akan berjuang, dan kalau ternyata harus dipecat pun ya dia akan mencari pekerjaan lain, dan nanti orang ini ketika menjadi pemimpin ya dia akan melakukan hal yang sama juga kepada anggota timnya. Justru itulah yang sebenarnya menjadi panggilan hidupku dan para CTMers, Certified Theocentric Motivators. Tadi saya sampaikan, dua-duanya penting. Kenapa penting? Karena kalau ada orang bernama si A, atau si Joni, atau Ahmad, sangat jujur, prinsip nilainya keren, karakternya, integritasnya, tapi teman-teman saya si Joni dan si Ahmad ini, mereka nggak punya visi masa depan. Mereka nggak punya strategi yang jelas. Mereka akhirnya tidak punya kompetensi untuk mencapai hasil yang lebih baik.
Mbak Maria mau mengikuti Joni dan Ahmad nggak? Saya tidak mau. Kenapa? Karena memang mereka orang baik, mereka orang jujur, tetapi mereka bisa membawa kita tersesat bersama-sama. Why? They don't know where they are going. Jadi di satu sisi prinsip nilai bagus banget, tetapi tidak cukup. Kita mesti memang punya yang kedua. Apa itu? Results. Results itu kan dibangun dari strateginya mesti ada. Kompetensinya, skill sets-nya, communication skills-nya, presentation skills-nya, hitung-hitungannya, skill set-nya, dan technical skills-nya, dan segala macam. So, itu tadi kelompok yang pertama. Bahwa, well, memang mereka nggak butuh values, mereka maunya adalah result saja. Dan semakin banyak orang-orang seperti itu, apalagi dengan budaya konsumerisme, materialisme, hedonisme, bertemu dengan relativisme yang justru banyak meremehkan dan tidak peduli pada prinsip nilai. Tetapi tipe yang kedua, Mbak Maria, orang-orang yang seperti kita-kita ini, yang yes, mereka mau hasil, tetapi mereka juga ingin kita bekerja sesuai dengan values, prinsip nilai. Nah, bagi mereka, kalau ketemu dengan atasan yang tadi, ya biasanya mereka nggak akan bertahan lama. Karena apa? Ada konflik values. Prinsip nilainya nggak match. Nggak match. Maka itulah kenapa kemudian ya ada turnover. Makanya di awal tadi, Zinger dan Hoffman, dari 6 ukuran keberhasilan seorang pemimpin, salah satunya adalah turnover. Itu justru salah satu yang menjadi dampaknya ketika seorang pemimpin hanya berfokus pada hasil saja, maka orang-orang yang punya values tidak akan bertahan lama. So, itu Mbak Maria yang bisa dilakukan oleh para karyawan tentu saja. Ya, biasanya saya mengatakan ada 2 hal. Yang pertama, communicate. Katakanlah, sampaikanlah komunikasi secara asertif. Tetapi kalau sudah dikomunikasikan secara asertif dan terus berdoa, karena pekerjaan ini kan adalah, kita percaya jalur rezeki Tuhan bagi setiap kita, selama itu gak halal. Tetapi kalau sudah komunikasi dan sudah berdoa, dan ternyata juga tidak melihat ada perubahan, maka mulai buka kesempatan untuk Tuhan membuka peluang bekerja dan berkarya di tempat lain. Yes, harus bisa sadar diri juga ya melihat sign-sign yang sudah diberikan. Mungkin kalau memang sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi belum bisa ya mungkin itu bukan ladangnya untuk mencari sebuah hasil yang baik seperti itu ya Pak Eloy. Baik, kita mungkin akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk Pak Eloy. Ini dari Bapak Hendrik di Balikpapan. Sebagai leader, apakah salah jika memberi jangka waktu untuk kita melihat sebuah progres hasil karyawan kita? Jika prinsip nilai-nilai juga tentu sudah dijalankan, namun karyawan tidak kunjung capai target juga, Pak Eloy. Silahkan. Oh, sekali tidak salah. Ada 6 gaya kepemimpinan, Pak Hendricks. Mungkin Pak Hendricks pernah mendengarnya. Ini dari Daniel Goleman dari Harvard. Beliau mengatakan, gaya kepemimpinan yang pertama dari 6 namanya adalah visionary style. Jadi Pak Hendricks memberikan visi kepada anggota tim. 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kemana kita akan melangkah? Visi ditanamkan. Purpose, tujuannya diberikan. Yang kedua, namanya adalah affiliative style. Affiliation itu berarti kekeluargaan. Kita ngobrol, kita tidak harus selalu berbicara mengenai target-target, kita menanyakan keluarga, kita menanyakan apa yang menjadi tantangan di dalam dia bekerja mencapai target, namanya affiliation. Yang ketiga namanya adalah democratic style. Jadi kita memberikan dia kesempatan untuk berbicara, memberikan masukan-masukan sehingga dia merasa belong, dia merasa own, ada sense of ownership, ada sense of belonging di tempat kita. Yang keempat namanya adalah coaching style. Kita memberikan coaching ketika dia membutuhkan coaching, ya, kita mengarahkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang baik. Yang kelima adalah pace setting. Now, pace setting ini sudah berbicara mengenai dalam 1 bulan ke depan.
kamu harus mencapai target XYZ atau angka tertentu. Kalau tidak, sorry loh kalau saya kemudian tidak bisa memberikan kamu kesempatan lagi. Ini adalah gaya yang kelima, namanya pace setting. Tapi kalau sudah diberikan kesempatan dan dia tidak perform, apalagi attitude-nya, sikapnya juga justru bukan mau belajar dan memperbaiki diri, maka Daniel Goleman berkata, gunakan gaya yang keenam. Apa itu? Commanding style. Nah, commanding style kalimatnya dalam bahasa Indonesia adalah lakukan apa yang saya minta atau get away, pergi jauh-jauh dari saya. Artinya apa? Itu sudah berbicara surat peringatan pertama, dua, tiga, dan dipecat. So, of course, Pak Hendricks, itu boleh banget dilakukan. Sehingga makanya antara values, prinsip nilai dengan results, itu sebetulnya tidak boleh dipertentangkan. Dua-duanya harus ada. Tadi saya katakan dua sisi mata uang. Sisi A, values, prinsip nilai, karakter, kejujuran, integritas, termasuk keunggulan dalam bekerja. Tapi yang berikutnya adalah ability, bicara mengenai kompetensi, bicara mengenai strategi. Hanya dengan ada dua-duanya, maka kita bisa menjadi pemimpin yang lebih baik yang saya rangkum menjadi TTL, theocentric, and transformational leadership. Theocentricnya adalah values, transformationalnya adalah results. Demikian, Mbak Maria. Ya, semoga menjawab ya Pak Hendrik ya. Jadi ini sah-sah saja jika Pak Hendrik mau memberikan jangka waktu ya kepada karyawannya kalau memang sudah tadi sebagai pemimpin Pak Hendrik sudah memberikan value atau nilai-nilai yang baik, kemudian menuntut resultnya bagi karyawannya itu sah-sah saja untuk memberikan jangka waktunya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Lutfi di Jakarta. Saya pernah punya atasan yang selalu nge-push karyawannya untuk capai target, bahkan kalau belum opnam, belum berhenti di telepon. Tapi sekalinya achieve, kami memang diapresiasi sangat baik. Atasan saya masuk di dalam kategori pemimpin yang seperti apa kalau begitu Pak Eloy? Jika dilihat ada sisi negatif dan positifnya nih. Gitu. Silahkan Pak Eloy. Teman-teman, tidak ada pemimpin yang sempurna, by the way. Atasan kita itu juga ditekan oleh atasannya lagi. Dan bahkan owner pun sebetulnya bisa ditekan oleh siapa? Bank, di mana kita berhutang. Kita mesti mengembalikan, kita mesti membayar itu semua kan. Atau kalau ternyata punya pabrik, itu kan mesti ada bayaran, ada expenses, sehingga dikejar. So, itulah kenapa kemudian sah-sah saja saya mengajar bicara mengenai tentang bukan hanya sales warrior, salesperson, tetapi juga sales warrior leader. Dan salah satu yang dilakukan oleh sales warrior leader adalah memang mengejar anggota timnya untuk mencapai target tentu saja. Namun, yang saya mau sampaikan adalah harus ada balance antara mengejar target tadi, tetapi dengan humanismenya. Jangan sampai udah opnam juga ternyata tidak dijenguk. Udah opnam juga tidak ditelepon. Udah opnam ternyata perusahaan tidak memberikan bantuan asuransi, bahkan tidak diingat. Nah, itu yang salah. Itu yang salah. Jadi tadi Bapak mengatakan, kalau kami kemudian mencapai target, kita mendapatkan apresiasi. Satu sisi ya good, memang begitu. Tapi itu kan sebenarnya belum tentu leadership yang baik. Itu bisa jadi namanya adalah manipulation transaksional. Kenapa? Karena orang memang senang dimanipulasi kan. Namanya stick and carrot. Saya memberikan kamu imbalan ini kalau kamu mencapai itu. That's not leadership. That's not, gini loh, leadership itu adalah Bapak mau mengikuti pimpinan itu enggak? Kalau ternyata Anda tidak diberikan imbalan tadi. Sampai level tertentu Anda mau ikut tidak? Nah, itu sudah leadership. Karena bukan hanya transaksional, tapi sudah sampai pada transformational. You do what they are asking you to do. Anda melakukan apa yang mereka minta bukan karena terpaksa, tapi karena Anda mau. Nah, minggu depan kita akan lanjutkan tentu saja dengan pembahasan yang lebih menarik. Demikian, Pak Maria. Sebelum kita closing mungkin konklusi dulu untuk topik kita malam hari ini Pak Eloy, silahkan. Konklusinya adalah
tentu saja ini saya akan closing dengan dua-duanya penting ya, dua-duanya penting. Bahwa results itu penting banget. Saya bahkan selalu mengatakan no selling, no closing. No closing, no money. No money, no business, baby. So results is very important. Tetapi kemudian saya mengusulkan results itu ada di sisi nomor 2. Sisi pertamanya adalah values. Dan perhatikan, Anda bisa punya prinsip nilai yang sangat baik, tetapi kalau tidak punya visi dan strategi, saya tidak mau mengikut Anda. Kenapa? Karena kita akan tersesat bersama. Tetapi kalau Anda punya visi, strategi, dan kemampuan yang hebat, tapi tidak punya prinsip nilai, karakter, integritas, saya juga tidak mau mengikut Anda, karena hanya menunggu waktu, Anda akan memakan dan mengunyah saya sampai habis. Karena itu dua-duanya harus kita latih, dan mudah-mudahan kita menjadi pemimpin yang baik, dengan values, tapi juga results yang baik. Demikian, Pak Maria. Sekali, karena sudah pasti semua perusahaan menginginkan result, hasil yang memuaskan, tapi jangan lupa juga Anda sebagai pemimpin harus mengutamakan value atau nilai-nilai prinsip bagi karyawan Anda dan juga perusahaan. Terima kasih Pak Eloy atas insight malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda, smart listeners, dan bagi Anda yang sudah bergabung, terima kasih sudah berkomentar dan juga bertanya kepada Pak Eloy. Dan bagi Anda yang mungkin terlewatkan perbincangan malam hari ini, Anda bisa menonton kembali di YouTube Smart FM. Dan akhirnya, saya Maria Delsa. Saya to inspire people, develop leaders, and transform organizational culture. Sampai jumpa. Selamat malam. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih.